Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di minggu yang kelima di bulan Juni dalam mengakhiri seri khotbah jurnal. Mari kita berdoa, siapkan hati, apa yang Tuhan mau singkapkan, nyatakan pada kita supaya kita bisa menangkap dan menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang perkasa, yang mulia, yang berkuasa di bumi, di surga, untuk selama-lamanya. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang mempunyai rencana, rancangan indah bagi setiap pribadi. Roh Kudus, nyatakan firman-Mu, nasihat-Mu, pimpinan-Mu, teguran-Mu, dan kekuatan dari Engkau kami butuhkan. Terima kasih Bapa, berbicara lewat hamba-Mu, firman yang disampaikan, membangun dan sungguh-sungguh menguatkan setiap yang menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak terasa bahwa kita sudah ada di akhir dari seri khotbah jurnal, di mana kita belajar catatan yang perlu kita catat dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita, berumah tangga maupun kuliah, sekolah, studi, dan bekerja, melayani, dalam kehidupan rohani kita, pribadi kita. Kita belajar untuk self-reflection, untuk mawas diri dan untuk bercermin kepada firman Tuhan apa dalam kehidupan kita yang harus perlu kita koreksi, perlu kita kembangkan, dan semuanya ada di dalam firman Tuhan. Dan juga Bible Journal, catatan ayat-ayat rema yang sudah menjadi jawaban dalam perjalanan, arahan, tuntunan kehidupan kita. Itu membawa kita mengalami, yaitu Pentecost momentum di mana Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu di hari Pentakosta itu juga Tuhan nyatakan di akhir zaman ini sebelum kedatangan Yesus, sehingga mempersiapkan diri kita mengalami momentum Pentakosta, yaitu kuasa Roh Kudus yang dicurahkan membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kekuatan pada kekuatan, kasih karunia demi kasih karunia. Dalam kesibukan kehidupan kita perlu juga haga, yaitu merenungkan, sela, mengambil waktu untuk merenungkan apa yang Tuhan kerjakan, meditasi, ya, merenungkan renungan yang manis bagi Tuhan, maupun renungan firman Tuhan, renungan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga perenungan itu dapat dituangkan dalam kehidupan sehari-hari dalam wujud nyata, tindak, perilaku, perbuatan, dan ucapan kita. Dan juga dalam seri khotbah jurnal ini ada prayer journal, doa-doa yang sudah Tuhan jawab, doa-doa yang belum dijawab, dan Tuhan terus memproses, membentuk kita. Karena dalam perjalanan kehidupan doa kita, sesungguhnya kita diubahkan, mempunyai karakter seperti Kristus, melaraskan diri dengan kehendak rencana Tuhan, sehingga kehidupan doa kita bukan satu arah, tapi dua arah. Kita juga mendengarkan, dan kita juga mengungkapkan, dan kita belajar solitude, yaitu diam dan hening sendiri bersama Tuhan, to be alone with God. Dan ini cukup sulit di tengah-tengah generasi, waktu, kondisi, sosial media, banyak hal yang kita tersita waktu kita di gadget, sosial media, dan sebagainya. Dan kita harus menarik diri, mengambil waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Dan kita akan percaya dalam catatan ini, jurnal, catatan harian yang perjalanan kita butuh, yaitu pencerahan yang kita terima, dan itu pencerahan yaitu hikmat dari atas, pencerahan karena terang Kristus menerangi kita, sehingga jalan yang buntu, yang mungkin kita stuck, ada di status, stuck di somewhere, di poin yang mana, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kita, karena Dia pembuat jalan saat tiada jalan. Dan minggu yang lalu, yaitu minggu yang ke-8, sampaikan tentang 12 batu peringatan, bahwa kehidupan kita tidak sebatas umur kita, tetapi apa yang sudah kita terima, kita letakkan, kita tinggalkan jejak-jejak, yaitu catatan, yaitu jurnal ini. Catatan-catatan ini untuk generasi berikutnya. Mereka membangun iman dan lebih ke depan lagi apa yang Tuhan nyatakan. Sehingga 12 batu peringatan ini bagi bangsa Israel
mengingat pada tangan Tuhan yang bekerja menolong mereka, membuat jalan saat ada jalan, baik juga mereka menyeberangi sungai Yordan, dan juga Tuhan siapkan mereka masuk ke tanah perjanjian, dan ada peperangan yang harus mereka dilatih dan proses-proses selanjutnya. Dan sebagai penutup saya akan sampaikan secara rangkuman keseluruhannya adalah spiritual journal. Spiritual journal seperti judul jurnal ini bisa diaplikasikan dalam catatan keuangan, catatan medis, ya, sekolah, pendidikan, catatan ekonomi dan sebagainya. Itu semua ada tempatnya. Tetapi selama 2 bulan ini, di mana penyampaian sebagai penutup spiritual journal ini, yaitu jurnal spiritual kerohanian perjalanan kita. Apa yang dimaksudkan spiritual? Yaitu orang benar hidup oleh iman. Pengharapan kita yaitu hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus. Kasih dari Tuhan di dalam hidup kita sempurna, sehingga kita dapat mengasihi Dia, Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita, dan mengasihi sama kita. Jadi saya mengambil dari penutup ini spiritual journal, yaitu perjalanan iman, pengharapan, dan kasih yang tertuang dalam catatan jurnal ini. Saudara, kita yakin dan percaya Allah yang sama dahulu, sekarang sampai selamanya, Yesus tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah menjadi serupa dengan Dia. Hal-hal yang perlu dibentuk, hal yang perlu diubahkan, hal yang perlu ditingkatkan, semuanya yaitu proses dari Tuhan. Yaitu perjalanan iman, pengharapan, dan kasih. Itulah spiritual journal yang perlu ada catatannya, sehingga iman kita grafiknya adalah naik. Semakin kita percaya Yesus, semakin kita sadari tantangan apapun bisa datang, ujian cobaan bisa datang. Namun iman dalam Kristus tidak pernah kandas, iman di dalam Tuhan tidak pernah menjadi lemah, tetapi menjadi semakin kuat, semakin ditekan, semakin dipojokkan oleh keadaan situasi keuangan, kesehatan. Itu tidak membuat iman kita menjadi kendor, tetapi membuat iman kita semakin kita taruhkan seluruh iman kita dasar kepada firman Tuhan. Dalam suara pembacaan hari ini, kita akan lihat ayat-ayat perihal iman, sehingga kita melihat, merefleks kembali ke hidup kita, perjalanan iman kita seperti apa. Catatan perjalanan iman kita, apakah semakin kuat, teguh, atau semakin kendor dan lemah, dan bahkan undur. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita melangkah semakin hari semakin kuat menghadap Allah di Sion. Ya, jadi kita akan lihat ayat-ayat yang ada perihal iman, sehingga iman kita bangkit, iman kita dapat melihat rencana Tuhan selalu indah. Sekalipun kenyataan yang kita alami, yang kita jalani, mungkin saja tidak sinkron dengan iman di dalam Yesus. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 1, ayat ini tidak bisa terpisah dari topik iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara kasat mata kita tidak lihat, kita belum alami, tetapi iman adalah dasar, bukti yang kita harapkan. Kalau sesuatu yang belum terjadi, ya semuanya kita tidak punya dasar. Tetapi iman, dia adalah dasar. Orang yang mempunyai iman dalam firman pada Yesus Kristus, firman rema itu, iman itulah menggerakkan kita melangkah. Orang yang beriman pada Yesus akan terlihat dari ucapan kata, perbuatannya, pemikirannya, yaitu dia melangkah sesuai dengan iman di dalam Yesus. Orang tidak dapat mempunyai iman pada Yesus, tapi tidak disertai perbuatan. Perbuatannya lah yang menunjukkan iman dia di dalam Kristus. Akan teruji oleh waktu, akan teruji oleh keadaan, himpitan yang ada, dan iman itu terus akan dimurnikan, dipertajamkan, yaitu kepada janji Allah. Pada firman Tuhan, karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah akan kembali dan sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang dia kehendaki. Ibrani 11 ayat 6. Kita baca bersama-sama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah,
ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi kita baca, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita datang pada Tuhan, datang dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Dia hadir, bahwa Dia mendengarkan, bahwa Dia sanggup dan Dia berkuasa. Kepribadian Allah, siapa Tuhan dalam hidup kita? Itulah iman kita di dalam Yesus Kristus. Dialah satu-satunya penebus, satu-satunya pengharapan, juru selamat kita, penolong yang setia dalam kesesakan. Dan kita datang pada Dia dengan percaya bahwa Dia ada, memberi upah. He reward us. He's the rewarder of our faith. Dia yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita berpaling pada Dia, mencari Dia, karena kita percaya Dia yang sanggup. Ya. Jadi kesanggupan Tuhan tidak dibatasi oleh semua keadaan yang ada di dunia ini. Karena Dia yang berkuasa, berdaulat, dan Dia sanggup. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang saudara dengar, itu penting sekali. Perhatikan apa yang kita dengar hari-hari ini. Perkataan negatif, perkataan yang tidak membangun, ataukah perkataan firman, iman yang kita ucapkan, yang kita dengar, yaitu dari pembacaan Alkitab, maupun dalam kita mendengar khotbah seperti ini, ataupun di gereja secara onsite. Semua tujuannya adalah supaya iman kita bangkit. Ya, karena iman kita dari mendengarkan terus-menerus, yaitu kebenaran firman. Suara di dunia ini begitu keras, begitu banyak suara-suara, tetapi firman Tuhanlah adalah suara Tuhan yang perlu, yang sangat kita butuhkan. Sehingga iman kita bangkit dan percaya. Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga iman, jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Seperti tadi yang saya jelaskan, kalau kita katakan kita orang beriman, maka kita akan melangkah menuju apa yang Tuhan kehendaki, mentaati, melakukan apa yang Tuhan suruh sesuai dengan kebenaran firman-Nya, arahannya, pimpinannya, sehingga kita mencapai tujuan Allah dalam hidup kita, yaitu destiny in Christ. Hidup kita, peran kita, tanggung jawab kita yang Tuhan sudah percayakan, kita perhatikan sungguh-sungguh dan lakukan dengan takut akan Tuhan, dengan hormat, dengan ketaatan pada perintah Allah. Kita lihat di Galatia pasal 3 ayat 26 dan 27. Galatia 3 ayat 26 dan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kita yang dahulu pendosa, yang dahulunya kita tidak mengenal Allah, tapi oleh iman dalam Yesus Kristus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu berbahagia dan bersyukurlah karena kita pilihan Allah, karena kasih karunia-Nya dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengenal Dia dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. We walk by faith and not by sight. Semua perjalanan kita akan diuji apakah kita mendasarkan apa yang kita lihat secara kasat mata, bahwa semuanya tidak mungkin, semuanya sulit. Namun kalau kita melihat dengan kacamata iman, maka iman dalam Kristus, Dia akan membuka jalan. Seperti orang yang ada di pintu mall, ada sensori, ketika kita melangkah, maka pintu itu akan terbuka ketika sensor itu melihat kita sedang melangkah. Begitu pula orang yang percaya pada Kristus, datang pada Kristus, melangkah sesuai dengan arahannya, maka pintu-pintu yang tertutup dia akan terbuka sesuai dengan rencana Tuhan. Pintu yang harus ditutup, Tuhan sendiri yang menutupnya. Pintu yang harus dibuka, Tuhan akan membukanya. Kita dengar-dengaran. Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Sesuai dengan rambu lalu lintas secara dunia. Maka di dalam rohani ada hal yang Tuhan akan nyatakan untuk kita
tunggu, hati-hati, dan bahkan suruh stop, dan bahkan juga yang harus kita jalankan, dan jangan kita tunggu-tunggu lagi. Kita lihat di Roma pasal 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, sebab seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi catatan jurnal rohani kita tidak bisa terpisah dari iman kita kepada Kristus yang semakin hari dipupuk, semakin hari ditanam di atas kebenaran firman yang sungguh-sungguh kita izinkan Roh Tuhan bekerja, berkarya, memproses kita sehingga kita mempunyai iman yang sejati, teguh, kuat di dalam Tuhan. Ayat 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini tidak bisa terlihat kalau tidak ada ujian. Ini tidak bisa terlihat kalau tidak ada tantangan. Untuk itu saudara yang menghadapi ujian tantangan, jangan kecil hati, tetapi melangkahlah dengan iman kepada Kristus, pada janji Allah, mengucapkan dan melakukannya, maka saudara lihat pintu itu akan terbuka. Sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Perjalanan rohani, spiritual journal kita yang tercatat dalam catatan itu akan menjadi berkat buat jiwa-jiwa sekeliling kita. Karena kita adalah suratan yang terbuka, orang lain melihat bagaimana kita mengambil keputusan maupun melangkah, setiap ucapan perbuatan kita, semuanya dinilai. Namun kita tidak perlu takut karena kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan maupun pada sesama kita, di sekeliling kita, bahwa kita lakukan yang benar, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat. Sekarang kita lihat tentang pengharapan. Spiritual journal, iman, pengharapan. Kita buka di Ibrani 6 ayat 19. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Garis bawahi, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait suci terbelah dua, kita mempunyai akses kepada Bapa di surga. Oleh darah Yesus kita mendapat perkenanan, keberanian menghadap tata sucinya, dan pengharapan itu di dalam Kristus itulah seperti itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Jiwa kita terdiri dari pikiran, kehendak, kemauan, semua itu mendapat ketenangan. Orang yang berharap pada Tuhan ada ketenangan jiwa, ada damai sejahtera, mental health-nya sehat, karena sudah dilabuhkan ke belakang tabir, yaitu Kristus sudah membuka jalan. Dia telah tergantung di atas kayu salib, menanggung semua dosa kita. Kita tidak hidup dalam ketakutan, kecemasan, ataupun kekecewaan dan tuduhan dakwaan. Tapi kita hidup dibebaskan oleh kasih anugerah Tuhan. Pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Kita lihat di Roma pasal 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 5, Roma 5 ini dikatakan bahwa kita di dalam Tuhan, iman dalam Kristus, bahwa tidak ada condemnation, tidak lagi ada tuduhan, karena kita ada berdamai dengan Allah. Ya, di dalam Yesus Kristus kita dapat masuk dalam jalan kasih karunia ini. Kita bisa bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita lihat di ayat 3, ya, Roma pasal 5 ayat 3 dan 4, terus kita mengantar ke ayat 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang beriman pada Kristus akan terlihat dari minggu ke minggu, bulan demi bulan, apakah dia menaruhkan pengharapan pada Kristus, sehingga imannya tidak luntur, imannya tidak kendor, tidak menjadi tawar dan lemah. Seseorang yang mengalami ujian, tantangan dari
waktu yang cukup panjang, sangat amat membutuhkan yaitu pengharapan yang membentuk dalam kehidupan kita, yaitu melahirkan ketekunan. Karena lewat kesengsaraan yang ada, kesulitan yang ada, melatih ketekunan kita berdoa, melatih kita untuk tahan uji, sehingga kita keluar sebagai pemenang, sebagai emas yang teruji. Dan ini tidak mudah, saudara. Ketika orang mempunyai iman pada Kristus, bertahun-tahun dia melewati proses yang berat. Kadangkala, tentu saja bisa saja ada iming-iming dari dunia yang mencoba untuk merayu. Kalau seseorang yang tidak menaruhkan pengharapan pada Kristus, maka dia akan kandas imannya. Dia akan menjadi lemah, pengharapannya kosong. Tapi saudara terkasih, bersyukur di ayat 5 dikatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Allah, kasih Tuhan, membawa kita pada seluruh kebenaran, bahwa kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Roh Kuduslah penolong kita. Roh Kuduslah penghibur, saudara. Dan Dia membawakan kita untuk mengenal Bapa. Memuliakan nama Yesus, ditinggikan nama Yesus, dan kehidupan kita kaya di dalam Tuhan. Karena pengharapan ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diupayakan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Jadi saudara, dalam catatan spiritual, yaitu spiritual journal ini, taruhkan pengharapan kita menghadapi jalan buntu yang sudah bertahun-tahun, sekian lama, kita sepertinya belum mengalami terobosan. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, tetaplah melangkah dan taat. Ikuti jalannya Tuhan, maka saudara akan tiba di tujuan Allah. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, berkaryalah. Roh Kudus, penolongku. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru. Saudara, mari kita buka di Yeremia 29 ayat 11. Firman ini tidak asing. Dalam situasi kondisi terpuruk apapun, tetap percaya Tuhan punya rencana indah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Kita yakin percaya masa depan kita pasti di dalam Tuhan. Rancangan Tuhan selalu indah, yang terbaik. Walaupun yang kita jalani hari ini kita belum bisa melihatnya, walaupun kita belum mengalaminya, tapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. He never stop working, never stop. Dia senantiasa berkarya dalam hidup orang yang berharap kepadanya. Untuk itu saudara, ketika ujian pencobaan yang datang menghimpit, kita tetap ada dekat Allah. Ada di dalam persekutuan orang-orang kudus, saling menasihati, saling menguatkan, saling mendoakan. Kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita adalah manusia roh, yaitu Tuhan sudah ciptakan kita lahir baru, ya, jiwa kita juga tenang, tubuh kita yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang saat ini belum sembuh tetap percaya, tetap melangkah, tetap ikuti jalan Tuhan, dan Tuhan sendiri memberikan tubuh kemuliaan pada waktunya. Saudara, kita akan percaya yang kelihatan ini sementara, tapi yang tak kelihatan kita siapkan diri untuk kekalan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Orang dalam kesusahan sulit untuk bersukacita, tapi firman Tuhan ingatkan, bersukacitalah. Bahkan ini kata perintah, bersukacitalah. Sekali lagi kekuatan bersukacitalah. Dalam pengharapan ini, kita yakin percaya ada kekuatan Allah. Tetap sabar, ya, himpitan, kesesakan tidak bisa diutarakan begitu mudah, tapi kita tetap sabar dan kita bawa dalam doa, menangis, curhat di kaki Tuhan, dan bertekun dalam doa.
Ya, jadi kehidupan doa kita semakin hari semakin dibaharui. Saya bisa bersaksi dalam perjalanan hidup mengiring Yesus, kesulitan-kesulitan sangat membentuk, melatih ketekunan saya dalam berdoa. Dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang mengambil alih segala sesuatunya. Kita lihat di Roma 15 ayat 4. Roma pasal 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, sebuah pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan penghiburan dari kitab suci. Firman Tuhanlah yaitu sumber, yaitu perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru. Hikmat dari surga turun atas kita semua. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, kekuatan kita bisa pudar maupun kehebatan apapun di dunia ini sementara. Tapi pengharapan pada Tuhan senantiasa, yaitu pasti, yang kita tahu bahwa Tuhan sudah sediakan berbagai macam cara jalannya Tuhan untuk menolong kita. Bagian kita adalah mengandalkan Dia. Ketika kita menghadapi kesulitan keuangan, kesehatan, hubungan, ya, kita tahu bahwa Tuhanlah yang turut bekerja, memproses kita. Kalau kita perlu meminta maaf, kita minta maaf berdasarkan hati. Kalau kita perlu untuk melangkah lebih jauh, kita melangkah lebih jauh. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu sesuai dengan arahannya. Roma pasal 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan, Dia adalah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sungguh indah kita iring Tuhan, tidak bersungut-sungut, ya, tetapi kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera, penuhi dalam perjalanan kita, dalam tugas, tanggung jawab, peran yang sudah Tuhan percayakan. Sumber pengharapan itu, yaitu Allah sendiri, tinggal dan berkarya dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang bekerja. Sekarang kita masuk di bagian yang terakhir, tadi iman, catatan rohani kita, spiritual journal kita, dari tentang iman maupun pengharapan, dan yang puncaknya adalah kasih. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih tidak sumber dari kita, kasih sumbernya dari Yesus pribadi. Allah itu kasih, kasihnya mengalir, menerima kita, mengampuni kita, memulihkan kita. Kasih itu juga, kasih agape, kita salurkan pada sesama kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, jiwa-jiwa, teman-teman, bahkan yang dikatakan belum percaya pada Kristus. Kita wajib mengasihi, dari saudara seiman kepada juga jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 14, maka malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita sadari bahwa iman dalam Kristus dengan pengharapan, ujung-ujungnya kehidupan kita, kalau bukan karena kasih Allah melimpah dalam hidup kita, hidup ini sangat tawar. Kita butuh kasih Allah yang Tuhan nyatakan, maupun di dalam keluarga kita, di dunia, mungkin saja dari broken home yang tidak mendapatkan kasih itu. Tapi kasih Bapa Tuhan nyatakan dalam hidup saudara, maupun Tuhan bisa memakai saudara seiman, hamba-hamba Tuhan, Bapak, Ibu, Kakak, rohani, yang Tuhan pakai mereka untuk mengulurkan tangan akan kasihnya kepada kita, kepeduliannya kepada kita. 1 Timotius 1 ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, iman dalam Kristus Yesus, kita tahu kasih karunia melimpah dalam hidup kita, sehingga kita tidak mencari atensi, perhatian dari dunia ini, tapi kita tahu kasih Tuhan itu cukup, kasih itu melimpah, mengalir, dan kasih Tuhan itu tidak bisa diukur betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya. Jadi kasih Allah yang menguasai kita, yang sungguh kita terhanyut dalam
kasih-Nya. Bukan terhanyut dengan kesedihan, bukan terhanyut dengan masalah, tapi terhanyut dalam kasih-Nya yang memulihkan, membebat hati yang terluka. Biar catatan jurnal kerohanian kita, yaitu semakin kaya karena kasih Allah, pengenalan akan kasih Allah semakin ditambah-tambahkan. Allah itu kasih, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurang. Tapi pengenalan kita akan kasih Allah, Tuhan akan tambah-tambahkan. Bagi orang yang melangkah, lapar, haus datang pada Dia. Dia akan minum dari sungai kehidupan itu, yaitu Yesus sendiri. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Kasih Allah dalam hidup kita harus kita responi dengan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Kasih Tuhan dengan Allahmu dan segenap hati, jiwa, kekuatanmu, dan mengasihi samamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kasih Allah sungguh melimpah di dalam hidup kita, sehingga kita dikenal sebagai pengikut Kristus, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi sesamanya, maupun kita adalah murid-murid Kristus, maupun juga di kalangan yang belum percaya Yesus. Kasih Allah diwujud nyatakan lewat hidup saudara dan saya ketika kita berkarya, apapun tempat kita tinggal, maupun apa yang kita lakukan, semuanya mempunyai dampak menjadi berkat. Kita lihat 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan kelimpahan dalam kasih. Seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti juga kami juga mengasihi kamu. Ini yang tadi saya sampaikan, karena kasih Allah tercurah dalam hidup kita, tidak akan kita tahan selain kita meresponi mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita lebih dan lebih lagi. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri padanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku padamu. Maka dari itu saudara, bahwa kasih adalah puncak yang terbesar. Ya, semua hal di dunia ini bisa pudar, bisa saja lenyap, biarlah tetapi kita tetap kasih Allah yang mengantar kita pada kekalan. Ya, kasih Allah menyelamatkan jiwa kita sehingga kita hidup tidak berbuat dosa lagi, tapi hidup dalam takut akan Tuhan. Ibrani 12 ayat 6. Ini tentang kasih juga. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Apa yang kita dengarkan ini mungkin tidak nyaman, tidak enak bagi telinga daging kita. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tapi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya karena Dia mengasihi kita, Dia memproses kita, sehingga kita relakan hati kita, mau dengar-dengaran, dan kita diluruskan jalan kita, sehingga perjalanan kita yaitu semakin cemerlang dan bersinar untuk kemuliaan namanya. Jadi apa yang saudara alami, saudara percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, Dia menghajar, mendisiplinkan. Ya, mungkin kata hajar kita bisa gunakan kata disiplin. Tuhan yang mendisiplinkan umatnya, mendisiplinkan anak-anaknya. Seperti seorang ayah, kita belajar untuk mendisiplinkan anak kita yang memang jalannya keliru dari jalan Tuhan, supaya mereka ada di dalam jalannya Tuhan. Sebagai ayat-ayat penutup yang tentang kasih, kita lihat di Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Sungguh kita mengenal Allah kita adalah kasih, penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Sehingga catatan jurnal kerohanian kita, kehidupan kita, orang yang puas di dalam Tuhan. Ya, iman di dalam Kristus disertai perbuatan, melangkah, percaya, mentarikkan pengharapan, sehingga melatih sebuah karakter ketekunan dalam Kristus, tahan uji, sehingga kita bukan anak gampangan, sehingga kasih Allah yang tercurah dalam hidup kita tidak kita sia-siakan, tapi kita menjadi orang-orang yang penuh kasih Allah, mengasihi sama kita. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu dalam seri khotbah jurnal sebagai penutup. Biarlah perjalanan iman, pengharapan dan kasih di dalam kehidupan kita semakin hari semakin
kaya di dalam Tuhan. Roh Kudus berkaryalah menolong, menghibur mereka yang susah hati, yang lemah dikuatkan, sehingga tidak ada seorang pun yang undur dari mengikut Tuhan. Maupun yang menjadi tawar hati, menjadi kecewa, tapi Roh Kudus yang menyatakan diri, menghibur, menguatkan setiap yang susah hati. Terima kasih Bapa, berkati juga yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus oleh bibir-bibirmu menjadi sembuh. Berkati juga pemerintah, bangsa kami, kota kami, di mana kami berada, pulau, desa. Berkati Tuhan. Maupun pilkada mendatang, Tuhan juga sertai. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan bersatu di dalam Kristus. Yesus adalah kepala gereja dan kami adalah tubuh Kristus. Saling melengkapi, melayani, memperluaskan kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.